kata-kata ajaib untuk menarik uang. Teman-teman percaya nggak? Ada kata-kata ajaib yang bisa diterapkan dan itu bisa menarik ya finansial untuk kita. Apalagi kita yang kepengen nih, misalkan bebas secara finansial, berapapun penghasilannya, terus dari manapun sumbernya, itu bisa terrealisasi dan itu bisa menjadi sebuah realita. Nah, teman-teman harus menanamkan ini. Kalau misalkan nih teman-teman nanti mengabaikannya, ya hasilnya juga kehidupannya akan berbeda ya. Mungkin yang belum mengerti tentang law of attraction mungkin menganggap segala sesuatu yang berbau keajaiban itu nggak ada, terus segala sesuatu yang menjadi impian kita itu nggak mungkin. Tapi bagi teman-teman yang mempelajari yang namanya law of attraction atau LOA atau biasa disebut LOA, ya mungkin itu adalah sesuatu yang wajar dan itu bisa diterapkan oleh siapapun dan kapanpun. Teman-teman yang belum belajar silahkan ya belajar di channel ini, bisa tonton video-video yang lain yang udah saya sampaikan di sini dan teman-teman bisa mengikutinya dan simak videonya sampai habis, jangan lompat-lompat. Karena apa? Satu poin dan poin selanjutnya itu berkaitan dan itu bisa dijadikan sebuah gabungan ilmu yang sangat luar biasa ya. Nah, teman-teman misalkan nih ada pertanyaan seputar law of attraction, silakan langsung aja tanya dan jangan ragu-ragu ya. Teman-teman bisa menanyakan kepada saya dan teman-teman nanti akan saya pandu, akan saya berikan jawabannya. Meskipun ya mungkin jawabannya nggak selengkap kalau di video, tapi nanti akan terjadi interaksi dari situ, makanya kita bisa berdiskusi bareng. Dan kita langsung mulai aja ya, pembentukan realitas. Nah, dari kata-kata itu bisa membentuk sebuah realita dan itu bisa mewujud ke sebuah hal yang memang menjadi tujuan kita dan impian kita, apalagi itu menyangkut segi finansial. Ketika teman-teman udah menciptakan sesuatu ya dalam pikirannya yang itu nanti akan diaplikasikan oleh teman-teman dalam ya mungkin kesehariannya, mungkin dalam kebiasaannya setiap hari, itu bisa memicu yang namanya apa? Pembentukan sebuah realitas. Karena apa? Pikiran bawah sadar kita ketika kita masukkan segala sesuatu yang itu nanti bisa ya mungkin sama dia itu diterima sebagai sesuatu yang nyata. Nah, dari situ dirinya akan memancarkan gelombang ke alam semesta dan alam semesta akan meresponnya dan mewujudkan untuk Anda semua. Segala sesuatu sudah Anda tarik dan itu menjadi sebuah kenyataan, maka bersyukurlah Anda bisa meningkatkan ke jenjang berikutnya. Mungkin ketika impian Anda udah terwujud, sesuatu yang Anda inginkan udah tercapai, Anda bisa meminta lebih lagi karena itu adalah hak semua orang ya, itu bebas. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, semua itu membentuk sebuah permintaan ya. Jadi ibaratnya itu doa. Ketika kita berdoa dengan perasaan, ketika kita berdoa dengan pikiran, maka apa? Ya itu energinya akan kuat banget. Yang penting selaras ya antara pikiran, doa yang kita ucapkan dan perasaan kita itu harus selaras. Ketika itu semua sudah selaras ya, itu akan ditarik ke dalam kehidupan yang nyata. Ketika teman-teman udah mendapatkan segala sesuatu yang nyata, maka apa? Ya itulah keajaiban. Meskipun nggak kita terima secara langsung, semua ada prosesnya. Semua ada waktunya, meskipun nanti ya teman-teman merasakan jatuh bangun ya. Dalam artian gini, teman-teman udah berproses nih di tempat, pengen punya penghasilan sekian puluh atau sekian ratus juta setiap bulan. Ya ada fase-fase yang harus dilewati, bukan segala sesuatunya secara instan. Mungkin saya juga akan membuatkan video khusus ya, nanti yang teman-teman bisa pelajari bagaimana sih step-stepnya biar kita ini bisa melangkah dengan nyaman dan dengan santai. Dalam artian santai itu bukan bermalas-malasan, Anda tetap harus melakukan take action ya. Udah nerapin ini kok, nah, Anda diem aja, nggak ada usaha, nggak ada yang namanya gerakan-gerakan yang bisa memicu itu mengundang peluang. Nah, itu disayangkan banget ketika Anda tidak fokus pada apa yang menjadi tujuan Anda, terus Anda terpengaruh dengan orang lain. Jangan harap sesuatu yang Anda inginkan itu akan menjadi sebuah realitas yang nyata. Karena segala sesuatu itu tercipta dua kali ya, saya sering bilang ya. Pertama, itu di pikiran kita, dan yang kedua di realitas nyata. Ketika kita sudah mengembangkan itu, ketika kita sudah ya pokoknya fokus di situ dan kita selalu take action, yang terjadi adalah sesuatu yang nyata yang mungkin ketika Anda udah lupa itu akan Anda terima. Jadi bukan simsalabim ya, karena ini bukan ilmu sihir atau ilmu apa, tapi ini adalah ilmu yang sangat luar biasa banget dan semua orang boleh melakukannya. Agama apapun, terus nanti Anda tinggal
tinggal di kota, di pedesaan, bahkan Anda di belahan bumi mana, itu bebas melakukannya, dan itu tergantung pada diri teman-teman sendiri. Penguat keyakinan, kata-kata ajaib ini adalah sesuatu yang mungkin kita rasa ya, sesuatu yang kita rasa benar, kita rasa itu adalah sesuatu yang kita ungkapkan secara nyata, ataupun itu segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Namun kata-kata yang kita ucapkan cenderung salah, dalam artian maksudnya itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Anda berkata sesuatu yang itu Anda rasa benar. Aku nggak punya uang. Dalam pikiran Anda menggambarkan Anda lagi nggak punya uang. Perasaan Anda juga merasakan lebih dalam bahwa Anda sedang nggak punya uang. Dari situ, itu akan menarik segala sesuatu yang memang membuat Anda nggak punya uang. Dan bahkan nanti dapat sedikit, itu udah langsung amblas. Ya, udah langsung, wah habis aja, entah buat apa, nggak tahu. Teman-teman rubah ya bagaimana perkataannya, bagaimana nanti teman-teman ini mengolah sesuatu yang itu harus dirubah menjadi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Ketika Anda berkata, aku tidak punya uang, mending diganti belum, atau uang sedang menuju kepadaku. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan teman-teman tarik. Kata-kata, ya mungkin Anda pernah dengar ya, kata-kata adalah doa. Nah, apa yang Anda katakan, apa yang Anda ucapkan, itu adalah sesuatu yang ajaib sebenarnya, yang bisa menciptakan kehidupan Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tapi kadang orang banyak yang nggak percaya ya. Belajar nggak harus ke sekolah, belajar bisa dimanapun. Nah, dengan kata-kata kita bisa menyetel yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi ini apa? Frekuensi adalah sebuah getaran atau gelombang yang itu dipancarkan dari diri kita ke alam semesta. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, itu adalah sebuah permintaan. Jadi misalkan nih, Anda berpikir atau Anda merasakan segala sesuatu yang itu kebalikan dari apa yang Anda inginkan, apalagi dalam perasaan Anda itu merasakan sesuatu yang khawatir, sebuah ketakutan, sesuatu yang Anda rasa nggak mungkin, itulah yang akan ditarik. Karena apa? Dengan kata-kata yang mungkin Anda harapkan, tapi kalau nggak selaras dengan pikiran atau gambaran dalam pikiran kita, terus perasaan kita yang merasakan bahwa itu sesuatu yang memang layak kita terima, layak kita dapatkan. Dari situ apa? Yang dimenangkan adalah perasaan kita. Perasaan kita itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa banget ya. Pernah dengar kan? Rasamu adalah doamu. Ketika orang yang sedang sedih nih, orang yang sedang banyak masalah atau tantangan, dia merasakan secara berlarut-larut. Nah, itu justru yang akan ditarik. Jadi ketika Anda lagi nggak punya uang, Anda lagi ya mungkin sumbernya lagi tipis, ataupun ya mungkin sumber Anda lagi off, Anda jangan terlalu terbawa. Anda pikirkan solusinya bagaimana, terus Anda juga harus melakukan inovasi, pelajari terus ya apa yang bisa merubah hidup Anda, apa yang bisa menjadikan Anda jauh lebih maju. Dari situ akan merubah kehidupan Anda yang tadinya mungkin sumbernya lagi macet, sumbernya lagi nggak jalan, ataupun berkurang banyak. Ketika kita bisa menerapkan yang namanya kata-kata ajaib. Nah, kata-kata ajaib ini ya tadi sesuaikan dengan apa yang Anda inginkan ya. Selaras dengan pikiran kita yang kita gambarkan sebagai visualisasi dan kita rasakan sebagai vibrasinya, maka apa? Anda secara nggak langsung sudah menariknya. Tapi jangan bilang, kok belum dapat nih, udah 3 hari nih melakukan seperti ini. Ya, Anda terlalu terburu-buru mungkin ya. Yang Anda lakukan itu butuh proses yang mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun juga, bisa juga dalam hitungan menit, itu juga bisa ya. Jadi tergantung diri Anda ini siapnya di mana, terus bagaimana ya sesuaikan sendiri. Karena segala sesuatu ditentukan dari apa yang menjadi tujuan Anda sendiri dan perkataan Anda yang Anda rasa itu adalah sebuah permintaan yang nyata. Jadi ketika Anda terbiasa, Anda nanti ya pokoknya bisa diskusi, Anda akan mendapatkan sebuah jalan atau peluang yang itu bisa Anda ambil. Dan satu yang menjadi pantangannya adalah apa? Anda berkumpul dengan orang yang sefrekuensi ketika Anda sedang mengalami masalah. Misalkan secara finansial nih, Anda sedang ada masalah. Anda berkumpul dengan orang yang memiliki permasalahan yang sama. Itu saya sarankan jangan. Karena
itu nanti Anda akan saling curhat dan semakin dalam. Anda akan semakin dalam meresapi apa yang menjadi masalah Anda, dan semakin larut lalu Anda nggak pernah mendapatkan jalan keluar. Karena apa? Yang Anda ajak diskusi adalah orang yang nasibnya sama. Mending Anda cari orang atau teman yang memang dia ya kehidupannya jauh lebih baik. Karena apa? Dari situ Anda bisa mendapatkan dorongan-dorongan yang bisa membuat Anda keluar dari masalah yang sedang Anda hadapi. Ya, mungkin Anda harus banyak belajar dan Anda harus merubah. Kalau Anda nggak merubah kehidupan Anda sendiri, siapa yang mau merubahnya? Orang lain. Nggak mungkin. Anda susah, orang lain itu kebanyakan malah gembira. Jadi malah justru mereka bertepuk tangan bahwa Anda tidak bisa. Bila yang kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci meraih visi.